Halo sahabat Tuki, bertemu lagi. Saya berharap sahabat Tuki semua pada sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Kita kembali di rubrik Kamu Nanya. Hari ini kita bersama Dr. Gigi Ainun. Bagaimana kabar dok? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Dr. Ainun. Kita akan membahas soal gusi bengkak. Ini pertanyaan dari komentar dari sahabat Tuki. Kenapa itu gusi itu jadi bengkak dan bisa sampai bernanah begitu? Ini apa penyebabnya, dok? Jadi untuk gusi bengkak itu sendiri ada baiknya kita yang seperti kita ketahui bahwa dalam mulut kita itu bukan hanya ada gigi, melainkan ada sistem yang bekerja secara bersamaan seperti ada gigi, ada gusi, ada lidah, ada pembuluh darah juga dan ada saraf. Iya. Nah, pembuluh darah ini yang nantinya dia akan menyuplai darah ke gigi dan juga menyalurkan nutrisi-nutrisi ke gigi. Selain itu ada juga saraf. Nah, saraf ini yang membuat kita nantinya akan merasakan sakit. Nah, dari semua sistem yang ada ini dalam mulut, dia bisa menjadi penyebab dari bengkak. Nah, dari adanya banyaknya penyebab bengkak ini, maka memang perlu dilakukan pemeriksaan yang tepat untuk mengetahui sebenarnya penyebab dari bengkak ini apa. Dan yang paling sering menjadi penyebab gusi bengkak ini tentunya adalah infeksi dari bakteri. Oh, karena bakteri? Ya. Karena kurang sikat gigi atau apa? Menjadi salah satu penyebab, juga kurang menjaga kebersihan mulut. Dan seperti yang saya bilang, infeksi dari bakteri. Nah, infeksi dari bakteri ini dia bisa berasal dari giginya itu sendiri. Misalnya sudah misalnya ada karang giginya atau bahkan giginya sudah lubang. Nah, yang akan menyebabkan dia infeksi kemudian menjadi bengkak. Nah, bisa juga dia faktor lain, bahkan di dalam mulut itu dia bisa ada tumor. Oke, tumor ya? Iya, dia bisa tumornya dari kelenjar air liur, bisa dari tulang, atau bahkan dari jaringan lunak yang ada di dalam mulut. Jadi memang pemeriksaan yang tepat itu harus dilakukan dan jangan sampai masyarakat terkecoh bahwa dengan meminum obat itu menjadi solusi dari gusi bengkaknya. Jadi memang ketika dokter memeriksakan dengan benar ini bengkaknya karena apa, maka kita dapat menentukan perawatan yang lebih lanjutnya apa lagi begitu. Dan memang faktor pendukung dari pemeriksaan dari pembengkakan ini, gusi bengkak ini, ada baiknya jika ditambahkan dengan foto radiografi. Untuk mengetahui itu semua. Iya. Tapi penyebab utamanya itu apa ya? Penyebab utama yang paling sering itu infeksi dari bakteri. Itu apa contohnya, misalnya karena apa? Misalnya karang gigi tadi, yang lama tidak dibersihkan. Oh, lama tidak sikat gigi. Iya, lama tidak dibersihkan, makanya dia bisa menyebar sampai mengganggu jaringan pendukung istilahnya. Jaringan pendukung gigi atau kita sebut jaringan periodontal. Nah, dia bisa mengalami pembengkakan. Bisa juga karena karang gigi nanti lama-lama giginya bisa berlubang, masuk ada lubang, ada rongga. Bakteri bisa masuk sampai ke akar. Kita bisa sebut abses periapikal. Jadi kalau sudah bengkak begitu gusinya, bagaimana supaya mengobatinya itu supaya tidak kembali lagi? Jadi untuk perawatannya tentu kita harus lihat dulu betul-betul penyebabnya. Jadi memang tujuan kita merawat adalah menghilangkan penyebabnya. Jadi kalau seperti tadi misalnya penyebabnya adalah karang gigi. Nah, karang gigi ini bukan hanya yang kita lihat, bahkan dia ada juga di dalam gusi. Tentu kita harus keluarkan itu karang gigi semua dari dalam gusi. Biasa kita lakukan pembedahan. Oh, dibedah? Iya, bisa. Kemudian ada juga dia bisa bengkak karena kawat gigi. Kawat gigi. Ya, karena adanya tarikan, makanya gusinya harus beradaptasi. Dan dia mengalami pembesaran, itu bisa kita langsung potong dengan namanya gingivektomi. Untuk yang kasus-kasus infeksi lebih lanjut yang menyebabkan gusi bengkak ini, seperti dia mengeluarkan nanah,
itu kita akan lakukan pengirisan di bagian bengkaknya, kita sebut insisi drainase. Kita insisi, kemudian kita keluarkan cairan atau nanah yang ada dalam bengkaknya itu. Berapa lama prosesnya pengobatannya itu? Untuk pengobatannya itu biasa bisa dalam 1 kali kunjungan. Bisa langsung? Iya, bisa langsung dilakukan insisi drainase, dan apabila memang giginya sudah tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dirawat, langsung dicabut. Oh, giginya langsung dicabut? Iya. Iya. Jadi untuk gusi yang bengkak ini langsung saja ke dokter begitu ya? Iya, betul sekali. Karena harus tahu dengan tepat penyebabnya dulu apa, karena jangan sampai ternyata dia sudah tumor tapi kita langsung lakukan pengangkatan. Itu harus berhati-hati, jangan sampai ada penyebaran ke jaringan yang lain. Biasanya biayanya berapa itu? Sekitar 500.000 sampai 1 juta. Satu gusi yang bengkak? Iya. Oke. Masih ada penjelasan lain, Dok, soal gusi bengkak ini? Intinya untuk gusi bengkak, minum obat itu bukan solusi. Oke. bukan menjadi solusi yang tepat. Jadi harus ke dokter? Harus ke dokter, nanti di dokter bisa juga diresepkan obat dan bisa langsung ditangani. Oke, sahabat Tuki. Jadi kalau sahabat Tuki mengalami gusi bengkak, minum obat bukan berarti langsung sembuh. Sebaiknya langsung ke dokter gigi untuk memeriksakan dan akan diselesaikan oleh dokter gigi, Dokter Ainun. Makasih, Dok, Iya. atas sentuhannya. Makasih, sahabat.